Sebenarnya apa yang menyebabkan warga mau direkam data retina matanya? Seberapa jauh mereka paham potensi kebocoran data pribadi? Kita sudah terhubung dengan Jejen, warga Bekasi yang telah mengikuti proses perekaman data retina mata oleh Worldcoin. Selamat malam Pak Jejen, dengan Ibrahim dari Kompas TV, Pak. Malam Pak. Ya, Pak Jejen, bisa diceritakan pertama kali Anda dapat informasi atau tawaran ini dari siapa sih Pak soal perekaman retina ini? Pertama kali itu dapat dari kita itu, kebetulan saya orang lapangan, kerjanya itu online. Jadi dari kawan-kawan yang online, ya memang kita kan orang bawah, kebetulannya dari mereka kita dapat infonya. Oh, jadi kawan-kawan yang Anda memberi informasi kepada Anda itu sudah mencoba juga Pak Jejen? Sudah lebih dulu. Oh, udah lebih dulu mencoba. Kapan mencobanya itu dia? Kalau saya itu sekitar 20 hari kebelakang dari sekarang. Oh, selisih 20 hari. Dulu. Kalau dia sebelumnya dapat info dari mana, tahu gak Pak Jejen? Kalau dia dapat dari info dari mana, saya sebenarnya nanya, cuman dia bilang sama dari komunitas gitu juga. Oh, dari komunitas. Tahu dia dapat duit. Nah ini ya. Pak Jejen, jadi Pak Jejen ketika dapat info dari kawan, kemudian jadi obrolan juga di komunitas online, Pak? Ya, jadi obrolan sih, bener ya. Oh, terus gimana informasi yang disampaikannya itu gimana, Pak? Diinformasikannya, ya sebenarnya sih ngasih infonya cuman bilang dapat duit tuh, cuman tatap muka sama gitu. Oh, tatap muka dapat duit, tapi daftar dulu aplikasi gitu. Ya. Oh, nah pas Pak Jejen daftar itu bagaimana Pak? Ketemu langsung petugas ini Worldcoin atau World ID, Pak Jejen? Saya di aplikasinya di Play World App, terus di situ ada Worldcoin sama World ID juga. Oh, Worldcoin juga sama World ID juga ya. Nah itu pas ketemu tatap muka dengan petugasnya berarti ya, itu yang dijelaskan apa saja sih Pak Jejen? Mereka kan sebelum pakai alat yang bulat-bulat tuh, apa sih namanya? Oh, alat perekaman gitu ya? Berat itu sebelum ke situ kan ada tahapannya dulu tuh. Kita disuruh nonton video tuh. Oh. Worldcoin itu apa untuk apa gitu kan. Nah kita lihat. Jadi dijelasin Pak, Worldcoin itu apa, terus kegunaannya apa, nanti Pak Jejen bakal diminta apa saja, itu dijelasin Pak Jejen? Di penjelasannya sih kalau bicara detail banget sih, dia cuma bilang kalau datanya itu kesimpan di handphone masing-masing. Maaf, kurang jelas Pak Jejen suaranya. Jadi gimana? Tadi disimpan di handphone masing-masing itu apa Pak Jejen? Maksudnya data kita pribadi, mereka bilang itu tidak disimpan sama mereka aja, bilang tuh begitu. Tapi datanya ada di handphone kita sendiri, kan kita minta juga kan handphone. Oh, jadi pas sudah direkam, udah diminta data-data itu nanti disimpan di HP masing-masing, ini tidak dipegang perusahaan untuk dijual belikan gitu Pak Jejen? Ya, kurang lebihnya seperti itu, mereka bicaranya seperti itu, cuma memang ada. Tapi Pak Jejen dikasih tahu nggak Pak, diminta memfoto ya, merekam data retina mata Anda itu buat apa, ini datanya buat apa, data pribadi Pak Jejen buat apa, dikasih tahu Pak? Di video itu ada ininya kan, kita nonton tuh, terus mereka juga menjelaskan sih, sambil menjelaskan juga. Mereka bilang data kita nggak diapa-apain, dan fungsinya ya kita bisa gunain ini untuk pembayaran
apapun kayak sejenis wallet gitu deh yang ada di Indonesia gitu lah. Oh, nggak ada apa-apa. Dibilangnya seperti itu. Tapi kenapa sih Pak Jejen ingin gitu mencoba untuk memberikan data juga, merekam biometrik mata retina, itu kenapa? Apakah memang ada juga imbalan yang ditawarkan oleh perusahaan itu, Pak Jejen? Yang utamanya sih imbalan. Satu imbalan, yang keduanya kalau untuk retina data gitunya kan, kalau saya juga nggak terlalu ngerti ya, nggak terlalu paham ya apa urusan teknologi gituannya, cuman saya pikir aman lah. Cuman sih kita juga nggak tahu, mudah-mudahan sih aman. Ya lebih cenderung ke dana. Emang itu imbalannya berapa sih Pak Jejen yang didapat? Kalau di dalam aplikasi itu kita bisa dapat tergantung turun itunya 800 sampai 700 sampai 800. Tapi bertahap ya, nggak langsung 800, enggak 700 enggak. Itu bertahap dia. Kalau Pak Jejen sudah dapat berapa sekarang Pak? Ini baru kemarin sekali, nah ini lagi mau jalan yang kedua nih, pembayarannya nih. Oh, lagi nunggu transferan yang kedua. Yang sekarang yang udah dapat berapa Pak Jejen? Ya, kemarin pas habis daftar besoknya bisa cair, itu 188.000. Ya. Itu sisanya dijanjiinnya berapa katanya Pak Jejen? Kalau mereka nggak bilang menjanjikan apa di aplikasi kita sendiri tuh ada nominalnya nanti, kelihatan nominalnya. Oh, jadi tidak bisa menagih juga kepada petugas di sana Pak ya? Jadi tergantung di aplikasi yang muncul seperti itu Pak? Iya, di aplikasi. Oh, jadi kita bisa ngambilnya di aplikasi itu juga. Jadi nggak dijanjikan misalkan ini dari awal ketika sudah kasih data 800.000 dapat? Dia nggak bilang nih ada isinya ada aplikasinya, ada uangnya, tapi nggak bisa diambil semua, bertahap gitu, menjelang begitu doang. Jadi teman-teman Bapak juga berbeda dong dapatnya, ada yang berapa aja Pak, bahkan ada yang tidak dapat nggak Pak? Kalau yang nggak dapat sih nggak ada. Oh, dapat semua ya, cuman angkanya beda-beda. Beda-beda, dari nominalnya itu masing-masing beda-beda, nggak ada yang sama. Okay. Pak Jejen, ini kan heboh kan Pak Jejen fenomena ini, scan retina. Kemarin juga Komdiji sudah membekukan, kantornya ditutup, polisi juga buka peluang untuk pemeriksaan. Pak Jejen sempat balik nggak ke kantor Worldcoin-nya untuk bertanya soal ini Pak Jejen? Sebenarnya kemarin sekalian lagi saya tuh narik ya kan, lewat tuh, tutup tapi nggak ada orang. Apa yang mau ditanyain kalau udah nggak ada orang di Rukoin? Jadi petugas semuanya udah nggak ada kemana? Tapi ada yang bisa dihubungin nggak Pak Jejen? Pak Jejen nyimpen nomor HP-nya nggak? Nggak ada. Kalau untuk kontak itu mereka nggak pakai kontak, mereka pakai apa sih? Barcode. Oh, pakai barcode. Oh, Pak Jejen khawatir nggak sih Pak? Apa-apa. Pak, data biometrik mata Bapak kan udah direkam, data-data juga udah diserahkan. Ada rasa khawatir nggak Pak Jejen? Misalkan ini takut dijual belikan apa gimana setelah ramai kayak gini nih? Ya, kalau udah kayak gini sih sebenarnya khawatir mah ada. Cuman kan kalau kita orang lapangan, kita orang bawah, yang kita khawatir itu nggak bisa makan Pak. Anak dia biji. Itu yang kita khawatirin dong Pak. Tapi ya udahlah, jadi nggak saya ngancur kalau emang kementerian anak saya enggak. Itu juga yang dirasakan oleh teman-teman Bapak, kenapa ikut juga, mencoba juga itu ya Pak ya? Ya mungkin dari faktor semua. Masih tahu lah faktor ekonomi itu gimana. Jadi untuk tambahan sehari-hari. Pak Jejen sekarang aplikasinya masih ada nggak sih Pak? Masih. Kalau teman Bapak masih ada yang terima uang sampai hari ini Pak? Kemarin sekitar 5 sampai 6 hari. Sebelumlah taruh 10 hari yang lalu. Ada tuh udah turun. Besarannya nggak sama yang awal.
Oh, jadi lebih kecil atau Nominalnya berkurang? Ya, lebih kecil. Kemarin teman saya ada yang 40.000, ada yang 50.000. Ya, beda-beda lah, nggak sama pokoknya gitu. Baik, itu terakhir kapan sih Pak kantor dibuka, teman Bapak datang ke sana tuh terakhir yang Bapak tahu kapan Pak? Kalau saya itu 20 hari dari sekarang. Oh, sudah 20 hari. Baik. Jadi, Pak Jejen Setiadi, warga juga yang merekam data retinanya di Worldcoin. Terima kasih sudah mau berbagi cerita bersama dengan pemirsa Kompas TV. Terima kasih Pak Jejen.